Oke, selamat datang kembali teman-teman di podcast Proud to be Sustainable podcast. Jadi mungkin ada yang masih belum tahu ya teman-teman karena masih episode kedua apa itu PTS, apa itu Proud to be Sustainable ya. Jadi kita itu adalah komunitas yang peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai wujud dukungan tercapainya SDGs. Ya, oke. Dari sesi ini kita ketemu lagi sama narasumber yang kemarin sempat ketemu sih kita. Jadi namanya Kak Maria Golda. Oke, halo Kak Golda. Halo, halo Oke, Mas Ikul. halo Kak, halo. Aku boleh memperkenalkan dikit ya CV-nya Kak Golda. Jadi biar teman-teman paham nih terkait Kak Golda. Mungkin yang ketemu Kak Golda di webinar atau di Instagramnya PTS pasti nggak asing lagi ya sama Kak Golda. Tapi oke lah, coba kali ini aku sedikit kasih tahu nih terkait background-nya Kak Golda. Jadi pernah kuliah di luar ya Kak ya ternyata. Yes, Betul. betul. Oke. Gimana Kak dulu Kak? Dulu dapat kesempatannya kuliahnya di Belanda memang. Oke. Jadi, Oke. yes. Ya, Oke. dapat Gitu. kesempatan, not bad. Oke. Dari 2002 sampai 2006, terus di 2019 Kakak kuliah lagi ya di Universitas Palangkaraya S2 Yes, Ilmu Hukum yes, Palangkaraya. yes. Wait Kak, ada yang agak mungkin teman-teman juga mungkin ya bertanya-tanya nih sama kayak aku. Kok bisa Kak dari Bachelor of Communication nih di Holland, terus sekarang Ilmu Hukum di Palangkaraya, terus jadi petani Kak? Gimana Kak ceritanya? Kok bisa Kak dalam tanda kutip nyasar nih jadi petani? Memang, kalau filosofis mau dari mana nih, Cia? Itu mungkin namanya, itu sudah garis kehidupan kali ya. Tapi gini sih, soalnya memang keluarga background-nya petani juga. Oke. Orang tua, ayah itu tadinya dia memang pekerja ASN, pemerintahan, tapi kemudian nggak lama sebelum papa pensiun memutuskan untuk menjadi petani sawit juga, udah mulai persiapan diri. Nah jadi Oh, I see. dari yes, walaupun itu juga memang saya dari kecil karena papa anak petani, jadi saya juga udah sering lihat keluarga ini bertani. Jadi udah terbiasa, cuman mau fokus di mana, and then memutuskan fokusnya jadi petani sawit. Jadi dari kecil juga udah kelihatan, oh bertani sawit itu seperti ini. Dan memang juga sejak dari aku mulai kuliah, no sebelum kuliah SMA itu sudah berasa ternyata bertani Oke. sawit itu lumayan ada Oke. hasilnya yang cukup bagus. Padahal waktu itu karet lagi happening. Makanya Oh ya. kayaknya dari situlah pelan-pelan, oh sudah ada garisnya panggilan menjadi petani sawit. Gitu tuh kayaknya. Oke, oke, oke. Oke. Itu ya, berarti jadi udah panggilan ya Kak ya. Iya, Tapi memang background-nya dari orang tua memang udah petani sawit berarti sebelumnya. yes. Pasti mau nggak mau, Oke. apalagi kalau kayak gini, harus sudah ada Mhm. biasanya background yang belakang orang tuanya itu sudah duluan bertani sawit. Jadi ya kita Oke. by the time comes, Ya. kita bertani juga buntut-buntut. Gini Oke, aja sih oke, anggapannya, oke. family business, tapi itu bukan perusahaan, Oke. kita tani, Oke. Oke, oke, oke. Iya, iya, gitu. iya, oke. Oke. Berarti aktivitas saat ini Kak boleh diceritain ke teman-teman, mungkin teman-teman PTS, aktivitas saat Oke. ini apa yang sedang Kakak sibukin nih di uh, sebagai petani sawit? Ya, mainly kebanyakan memang pasti saya juga sudah fokus banyaknya ke sawit, tapi kayaknya juga Mas Zikro udah tahu karena background Hmm, saya juga pernah ada kerja di profesional, saya juga nggak ya. mau kehilangan skills itu, jadi saya juga masih once in a while jadi konsultan juga untuk Oke. marketing and communication. Jadi itu kan Oh ya, kerjaan konsultan nggak membutuhkan jam kerja. Jadi masih bisa betul. tetap ngurusin kebun, tetap di ini, Mhm, once in a while saya mhm. masih bisa ngasih support untuk skill saya yang masih ada gitu. Cuman fokus mainly tetap urusannya ya bertani untuk masalah sawit, sawit-sawit lagi gitu, banyakannya. Oke. Walaupun pasti banyak yang ngira biasanya, cewek model kayak gini bukan model petani nih." Jangan salah. Banyak aspek dengan menjadi petani sawit itu nggak harus saya yang harus Betul, kucel, dekil, hitam, baru namanya kelihatan betul. petani sawit. No, 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 no. Ini udah generasi kerennya petani sekarang, milenial. Sik. Iya dong, jangan dikira kalau petani Oke, sawit oke, harus oke. dekil. Oke, 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 oke. Iya, iya. Yes.
Oke, kalau gitu berarti ngomongin dekil nih Kak ya. Berarti bisa relate nih ke topik kita saat ini. Karena topik kita hari ini adalah suka duka petani sawit milenial Indonesia. Kak. Jadi apakah petani tadi itu dekil? Apakah petani itu bagaimana Kak gitu? Petani sawit itu yang sebenarnya. Karena jujur audiens kita, oke, again, sorry, itu kebanyakan di Jawa kan Kak. Nah itu Yes. kurang relate lah terhadap kehidupan petani atau bagaimana kebunnya aja mungkin masih belum banyak yang masih belum punya bayangan gitu apalagi petaninya Yes. gitu kan. Kebayang sih, dulu gini, kalau dari apalagi saya udah bisa cukup kebayang karena gini, SMA saya pernah di Semarang. Oke. Meaning saya kurang lebih tahu kalau di Jawa itu, baik di Jawa yang tengah, terus saya pernah kerja di Jakarta. Kurang lebih Mhm. yang buat teman-teman, apalagi kalau yang lagi ngeliatin, di Jawa itu pasti ngelihatnya kebayangnya tuh petani itu adalah petani biasanya petani padi, atau itu kan Iya. beneran petani, atau petani yang sayur-sayuran gitu loh. Di mana rata-rata kalau mereka punya kebun itu tuh cuman yang uh, ya sekitaran sedikit dan mereka yang langsung ngerjain, mereka yang bercocok tanam. Jadi akhirnya mau nggak mau mereka yang kayak ada di iklan-iklan tepung Rose Brand tuh, bener-bener yang kayak mbok-mbok sudah dekil pakai boot. Ya itulah hidup hanya makan Oke. dari rantangan gitu segala macam. I'm not saying ini ya, tapi Iya. sebenarnya kalau ketika kita ngomongin sawit itu udah berbeda. Maksudnya Mhm. tanamannya aja jenisnya udah beda. Sawit Mhm. baru umur 5 tahun aja udah setinggi aku kali 100 sampai 150 senti. Nah, jadi kan Iya. itu sudah jenisnya udah beda aja hampir kayak karet waktu zaman itu gitu loh. Nah, jadi ya Betul, betul. untuk model yang kayak gini sebenarnya itu walaupun kita tetap dibilang bertani, tapi kita nggak harus kita lagi yang turun langsung. Kita udah nggak dekil Iya. lagi. Iya. Apalagi kalau sudah kita yang dibilang angkatan adalah generasi milenialnya. Kalau di Iya. Kalimantan aku adalah generasi kedua. Tapi makin Mhm. ke sini aku makin tahu kalau di Sumatera itu ternyata udah generasi ketiga. Generasi sekarang itu Oh. adalah generasi yang lebih gaulnya. Meaning-nya Mhm. gimana sih? Berarti kita udah tahu nih, kita udah belajar dari orang tua kita. Mereka yang Mhm. capek-capek menanam nih, mereka yang capek-capek Mhm. dulu membeli lahan, Iya. nyariin bibit dan segala macam. Nah, karena Mhm. umur sawit itu satu daur 25 tahun, Iya. jadi kita sudah bukan kena yang masa capek-capek merintis lagi. Kita ini sebagai Iya. milenial ini kita udah harusnya yang mengembangkan. Kitalah yang Mhm. milenial petani sekarang lebih banyak fokus gimana supaya buahnya lebih banyak. Nah, jadi kan kita udah nggak Oke. turun banget yang nanamin, menyiangin, Betul. menyangkulin gitu loh. Iya, iya, Gitu. iya. Kita justru memang kita lebih memikirkan sistemnya gimana, gimana mengembangkan, gimana Oke. supaya pupuknya lebih hemat, nggak Oke. boros gitu. Oke. Nah itu suka dukanya kita mungkin lebih banyak sudah di area yang segitu, bukan gimana kita untuk memulai bertanam itu udah nggak ke situ. Kita gimana mengembangkan kebun yang ada yang kita sudah terima dari sebelumnya. Entah kita itu mengembangkan sistem dan dengan background kita Oke. yang sekarang kayak saya, ya kita sudah Iya. memikirkan lebih modern. Jadi apalagi kalau yang banyak yang saya kenal juga sudah yang kuliahnya udah bagus S1. Kita udah mikir manajemen itu, levelnya udah mikir, Iya. gimana sih kebun Iya. kita di-manage supaya seefektif mungkin. Nah, makanya udah Iya. beda banget nih dengan kalau yang petani yang hitungannya gimana cuman kalau kayak di Jawa, bagaimana kita cari bibit, bertanam, panen. Siklusnya pendek, Mhm. jadi itu aja. Nah, karena Mhm. kita ini sawit ini siklusnya 25 tahun, satu daur, nah kita udah Mhm. kebagian yang udah tinggal enak nih, maintaining. Jadi kan Mhm. kita udah tinggal gimana managing system, make it more efficient, and Mhm. then dengan peraturan dan sekarang banyak ya gejolak Mhm. gitu ya, Mhm. entah entah sertifikasi, nah itu Iya. tantangannya nih, Mhm. sertifikasi Iya. ISPO. Kayaknya Iya. cuma satu sertifikasi, padahal sebenarnya dari satu ini merembet kemana-mana. Karena Oke. sertifikasi itu sudah masalah legalitas lahan dalam kawasan masuk, San. Iya. traceability bibit masuk, efisiensi masuk. Wah, jadi Oke. banyak nih, tapi itu sudah lebih at least kita udah lebih terstruktur, buat kita yang, lebih ke milenial. Jadi challenge kita bukan lagi bagaimana kita bisa bertahan di bawah matahari, debu, sinar panas, no, tapi bagaimana kita mengoptimalkan kebun yang ada. Ini tantangan kita. Dan yang lebih menantang lagi adalah gini, buat kalau saya ngelihatnya buat yang milenial ya, Iya. kita tuh undermine banget petani sawit itu, jujur ya. Waktu masuk Mhm. join itu petani sawit itu tantangannya tuh lebih ke persepsi. Karena Oke.
Yes, kita itu nggak dikenal. Kalau selalu dalam Iya, bayang-bayang, namanya sawit ya. iya, iya. Kalaupun ada yang di Jawa kenal, biasanya itu cuman kayak, oh anak sultan dari Hong Kong. Di Kalimantan sama kita kagak ada sultan. Bapak kita juga kayak gitu waktu mulai. Cuman kita udah terima, ya kita dapat rezekinya, terima enak. And then our challenge is bagaimana stepping up the game. Jadi, Oke. nah itu, jadi ada paradigma, ada stigma, itu Mhm, juga challenge mhm, buat kita gitu loh, buat yang milenial ini. Gak mhm. gampang juga loh buat kita mengenal ya, apalagi kayak background tadi kerja kantoran. And then harus terjun ke agro ini kan sebenarnya udah bagian kategori ekonomi agro. Itu nggak Iya, iya, gampang loh untuk mengenal lagi, and then kita menghadapi stigma. iya, Belum kalau betul. ada stigmanya banyak-banyak. Saya sebagai petani sawit udah milenial, perempuan, itu stigmanya banyak. Sudah anak muda, perempuan pula. Jujur-jujur aja Mhm. deh, kayak waktu jadi narsum di sini pasti bertanya-tanya, Iya, iya. "Ah, tampang gini yakin nih petani?" Itu udah stigma. Jadi yang Iya, penonton yang iya, iya. bertanya seperti itu, kalian sudah memberikan stigma kepada saya. That's one of the challenges. Mhm, Ternyata kan mhm. if you look at me, nggak harus juga kan yang dekil, I can keep up gitu loh, masih tampil decent. Tapi memang tantangan kita memang Iya, sudah beda kelas aja dengan iya. dari tantangan orang tua kita yang memulai merintis pertama. Gitu sih. Tapi so Oke, far overall itu sih seru oke, tantangan-tantangannya. oke, Yes. oke, oke. Berarti konklusinya kalau bisa kita konklusiin ya Kak, berarti itu scale up dari skala pertanian nih ke skala industri betul ya Kak? Jadi bikin sistem, bikin gimana caranya semakin efisien, Yes. nurunin cost Uh, dan segala macamnya kayak gitu. yes. Kalau aku sih lebih prefer bukan nggak mau kata lebih scale up untuk ke skala industri. Tapi Mhm. let's just say efisiensi. Oh, Keyword yang efisiensi, saya oke. lebih senang, yes, kita bukan mengejar Iya, ke industri efisiensi. berat. Indus Iya, berat. petani sawit ini, yes, sawit ini karena kayak sekarang orang cuma ngelihat Iya, iya. harganya naik. Iya. Sadar nggak pupuknya juga mahal gitu kan. Oh gitu. Kita kalau mau ngantar buah juga harus nyewa truk, hello, itu dana Eh, juga gitu kan. Pupuk dan yang lain-lain, pekerja juga gitu loh. Jadi pasti kan Oke. namanya kayak kita orang nih, kalau yang di Jawa happening kalau mau punya startup gimana Iya, less cost, more profit. ya, oke. Sama prinsipalnya. Kita juga pengen less cost tapi more profit. Ya, Nah, kayak gitu oke, aja oke. efisiensi. Yes, Efisiensi. analoginya Oke, gitu. oke, analogi gitu. Oke, oke. Oke, Yes. gitu ya teman-teman. Jadi yang punya stigma-stigma nih terkait dekil dan harus mencangkul. Ya, ini bukan fasenya lagi di petani Iya, milenial. yes. Please deh, nenek moyang kita dari dulu tuh sudah mulai bertani. Masa kita sampai sekarang masih dekil-dekil? Kita udah zaman 2.0, 4 malah. 4 point. Lah ini Yes. loh Kak, terbukti dari ini. Kayaknya Kak Golda dari tadi nggak putus-putus wifi-nya. Berarti udah mulai ini ya. Saya Iya, udah bayangan tadi ya, briefing kemarin itu. Ini internetnya Kak Golda gimana nih di hutan nih? saya harus lari ke Di depan. kebun. Ke Oh bagian. gitu ya. Oh, kebetulan tapi bagusnya juga. Kebetulan saya Iya. sekarang lagi di rumah yang agak di kebun yang bagian yang agak dekat dengan BTS, Sutet, bukan BTS sih, Oke. yang Oke, iya. kalau di dalam kebunnya masih sih ada di daerah yang blind spot. Jadi Blind kita spot. yang harus pakai dan kita Hmm. pekebun ya, petani sayur itu harus punya 2 handphone Hmm. bukan gaya-gayaan. Karena satu tuh Oke. yang cuman bisa teleponan SMS doang ada tahu kan yang sudah SMS lupa ada tahu. nggak ada smartphone namanya cuman phone, just phone, supaya bisa telepon dan SMS. Itu bisa tuh, baru smartphone kalau mau informasi gitu. Harus gitu tuh kita sekarang, karena suka susah sinyal Oke, juga di dalam. oke. Oke, Yes, oke, oke. Iya. Oke, nextnya nih Kak. Itu yes. boleh ceritain nggak ada pengalaman unik gitu ketika Kakak menjalani di industri ini, sawit ini? Ada nggak pengalaman apa? Berapa tahun sih Kak? Anyways, Oh, by the udah way, berarti. yes, sebenarnya baru sih jadi petani sawitnya, dari 2019. Mhm. Oke, Jadi oke, ya, oke. dulu Mhm. ceritanya sempat sempat jadi bahasanya tuh budak korporasi, ya cie. Dulu Asik. budak korporat. Iya, Dulu iya, tuh iya, di iya, hutan iya. besi kan, Iya, iya, gedung-gedung iya. di Jakarta. Iya, Sekarang iya. saya jadi beneran di hutan, ngelihatnya. Dulu berarti mbak-mbak Jakarta, mbak-mbak BSD lah ya dulu. BSD, jangan SCBD. Aku tuh belum Oh iya, level SCBD. belum level CBD ya. Iya, jangan. Aku tuh belum. Aku mesti tahu diri. Kelasnya jauh kalau dengan Mbak-mbak SCBD itu ya.
Itu Iya, iya. sultan, Sultan. nggak bisa turun jadi hutan beneran. Oh, nggak Itu bisa. jadi yes, jadi udah sejak kuliah sampai Oke. 2000, let's say 2000 16-an, 2016-an sempat kerja di Jakarta di Mhm, beberapa perusahaan corporate gitu, and then sempat mencoba mhm, startup sendiri, baru itulah dapat mhm, kesadaran di 2019 mendapatkan hidayah dan dari orang tua mhm. juga, sudah saatnya kembali ke akar, which is Iya, bertani. iya, Akhirnya saya iya, hijrah iya. ke Kalimantan Tengah, di situ saya fokus bertani di 2019. Jadi let's say baru Oke. 19 2 tahun kan sebenarnya 2 kan. tahun, iya. Nah, Iya, iya. iya, iya. Nah, Oke. enaknya kalau petani sawit Mhm, milenial sekarang, zaman sekarang adalah karena banyaknya informasi yang sudah bisa cepat dapat di mana-mana, jadi mau adjusting pun tuh sudah nggak susah lagi. Jadi mau dapat oke. informasi itu udah ya networking itu saya udah bisa cari di Google, saya bisa Iya, cari oke. informasi yes, karena kalau buat petani yang sebenarnya kan banyak pertanyaan tuh bingung, mulai semua pertanyaan klasik, "Where do I begin?" Iya, Petani namanya angkatan atas orang tua itu nggak ada loh kayak di perusahaan yang ada black book, corporate iya, book, ini ya iya, knowledge know-how cara bertani. iya, No, no such iya, thing. Turun lapangan heeh, and then we'll see. iya, Oh, ini sebenarnya membaca mulai dari, oh jenis tanah kita apa, meaning perawatannya mmm, membutuhkan pupuk jenis apa. Dan sekarang mhm, tanamannya tuh umur-umur berapa aja. Kalau umur berapa aja berarti treatment tiap kategorisasi umur itu berbeda. Udah mhm, gitu mhm, permasalahannya sekarang apa aja di lapangan itu, apakah hama, mhm, apakah gulma, mhm, apakah ternyata mhm. banyak, ada musim-musim, atau kok malah ada Iya. kalau kayak di sekarang lagi masih marak pencurian, dari dulu sampai sekarang. Oh, oke. Yes, pencuri Ada yang banyak. kuat ya, Kak, mencuri? Satu TBS tuh kan ratusan kilo, Kak. Jangan salah, itu yang suka dilupakan. Pernah saya kecolongan ya, overall saya nggak enak, aduh itu bisa total-total kita kan harus kalau gini itu perbedaan, kita harus memperbaiki termasuk memperbaharui sistem, itu PR besarnya lah kayak mengaudit. Oke. Zaman angkatan orang tua saya nggak ada pencatatan, nggak ada jeli segala macam, and then kita come up, sekalian belajar, saya harus mulai mencatat semua, ini kategori ini, blok ini Mhm, dibukukan. Itu mhm, sama kalau, perumpamaannya nih kalian punya toko, dapat dari orang mhm, tua, nggak ada mhm. catatan, emak berdasarkan feeling, kalau mau beli sabun rak sekian-sekian, oh, plok-plokan gitu kan bahasanya kan. Itu tadi, kita mengaudit, di rak pojok kiri kanan ada gini-gini, stokisnya berapa gini-gini. Nah, itu zaman Oke. milenial petaninya. And then once we Mhm, know, ternyata mhm, kita bisa trace, oh per bulan itu baru namanya nih manajemennya bagus, efisien. Bulan mhm, kemarin kita totalan bisa 170 ton, and then kenapa bisa drop sampai 120, kemana 50 tonnya? Nah mmm, itulah, jadi mhm. pencurian kalau di kebun sawit nggak ini loh, tonase loh, Iya, kalikan iya, itu. aja. Ngeri kan berita kita kan? Belum lagi kita kena, kena yang lain-lain lagi lah, kayak masalah sertifikasi itu perlu dana, jadi kita harus menyimpan juga, Iya, kayak sekarang memikirkan juga bagaimana nih persiapan kita menuju itu, karena untuk iya, iya, mendapatkan itu banyak lah, ya itulah makanya iya. kalau menurut saya, kalau aku begitu challenging-nya itu tantangannya adalah karena kita pindah dunia. Mhm, Dunia yang tadinya sama sekali ya aku udah familiar, tapi kan iya, nggak ada handbook, and then iya, stigmanya jelek di luar sana gitu kan. So tantangan udah gitu, tahulah ya tampang mhm, pekerja kantoran Jakarta, di underestimate mmm, banget. Begitu turun ke lapangan, ke kebun, mmm, oh mmm. biasa dipandang sebelah mata, udah perempuan, bayangan mereka harusnya yang dekil-dekil, ini kok yang turun nggak dekil gitu kan, yang turun ke lapangan nggak dekil. Nah itu Oke. di lapangan juga kita dipandang sebelah mata, bisa nggak nih orang, katanya kan, ih Iya, jangan-jangan iya. cuman tahu ngejualin buah doang, tapi nggak tahu Aduh, nanti oh iya loh, ceritain. itu tantangan itu banyak sekali loh. Nanti dibilang Mmm, bahkan yang ngebantu kita pekerja-pekerja di kebun pun apa ya, underestimate. mhm, Itu aja tantangan, mhm, karena faktor again, itu stigmanya itu jelek lagi, karena kita mhm, milenial, dianggap mereka pekerja kita banyak yang sudah berumur gitu kan. And then dia mhm, cuma bertanya, "Ini orang yakin nih bisa nih ngelihat," gitu kan pertanyaan. mhm, Ini mbak-mbak mhm. yang kayak anak kota banget gitu kan, anak kota banget ini yakin nih bisa. Apa yang mau dia cek gitu kan. Oh ternyata itulah tantangannya yang harus saya buktikan seiring berjalannya waktu, memang harus bisa, bahwa mengelola itu, ya saya harus bisa mengontrol, saya harus tahu semua dalam blok ini, jenis itu tadi kayak Mhm, tadi, umurnya mhm, berapa, and then ternyata tonase, sistemnya bagaimana, saya harus mencari mhm, suplai pupuk yang baru juga, and then yang mhm, lain-lain, mencoba mhm. mengestimasi juga, mengimprove apa yang bisa diimprove, Iya, gitu. Nah, jadi kalau yang lebih saya rasakan dalam 2 tahun ini adalah memang
lebih ke arah kalau kerjaan maksudnya masalah audit sistem, kayaknya Mhm. biasa lah ya, itu challenge semua orang yang mau memulai usaha, Heeh. memulai sesuatu yang baru akan seperti itu. Tapi yang lebih menarik Ya. itu adalah karena stigma itu tadi, lebih bagaimana berjuang melawan stigma petani itu, apa, penampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan orang. Namanya petani sawit. Bener loh, percaya Iya nggak percaya iya loh, iya iya. dipandang sebelah mata itu sangat nggak enak, tapi itu jadi bakaran Iya. semangat gitu loh. Karena ngelihat bahkan saya join, karena untuk mendapat informasi saya juga join organisasi petani sawit. Mereka aja Iya. surprise ada perempuan gitu dan milenial yang mau jadi petani gitu loh. Iya. And then itu uniknya gitu loh. Oh oh gitu akhirnya lama-lama kita ngomong, "Oh ternyata dia ngerti ya. Oh ternyata dia ngerti proses-proses namanya kalau mau berkebun, fasenya itu apa aja, mulai dari kan ada GAP, Good Iya. Agricultural Practices. Nah, saya ngikutin Iya. panduan itu. Oh, dia ngerti ya. Oh, kita ngomong pupuk, oh dia ngerti pupuk juga. Ya halo, gitu. Ya, itulah namanya kerjaan. Nah, jadi kalau buat saya challenges-nya menariknya itu lebih gitu, stigma selalu saya di mana-mana itu begitu. Jadi stigmanya, oh ternyata Oke. ada perempuan jadi bisa jadi petani sawit milenial gitu loh. Oke. And then we can do Oke. it. Karena ini maybe lebih beneran dibilang industri yang lebih men's world sih, industri ini. Oke. Iya, betul betul betul. Yes, itu Oke sih oke. kalau dari aku. Mhm. Pasti stigmanya nggak cuma itu sih, Kak, kalau aku bayangin. Oh Ini my God, ini itu biaya skincare-nya aja berapa gitu kan ya. oh, itu banyak banget. Like, hello, sudah ketebakan ya. Itu sebenarnya bahasa halus. Kayak di kota. Of course lah, kan saya Mhm. udah bilang, once kita Mhm. jadi petani, skincare yang tadi kalau Mhm. di Korea ini ya, buat yang penonton ya teman-teman, yang sudah tahu biasanya kalau skincare Korea itu ada 10 step, saya harus Heeh. cut namanya efisiensi, termasuk efisiensi perawatan diri, bukan naik kebun. Saya harus cut, beneran cut, tapi bukan berarti losing identity and I'm proud to Mhm. be ini ya millennial smallholders. I'm proud to be petani Mhm. sawit milenial. Doesn't mean aku Mhm. harus Mhm. walaupun ada stigma, enggak aku akan mengikuti itu dengan kucek bertempatan. No. Kalau memang aku seperti ini ya I'll give more value bahwa memang Mhm. petani sawit milenial sekarang saatnya kita seperti ini gitu loh. Kalau Mhm. Mhm. banyak yang memilih karir untuk berstartup memulai Mhm. startup di Jakarta, go ahead. Kalian nggak akan ada Mhm. stigma negatif loh. Why aku yang harus dapat stigma negatif? Karena aku mau memulai menjadi petani sawit milenial. Walaupun Mhm. aku masih memiliki lifestyle yang Mhm. berbeda dari stigma yang ada mengenai Ada. petani sawit. Yes, maybe Mhm. dengan masuknya Mhm. milenial ini malah bisa di-improve gitu loh. Mhm. Bahwa namanya Mhm. petani sekarang, tahu nggak sih, sadar nggak sih di Eropa petani-petani itu yang tajir melintir. And we can Iya. be like them Mhm. gitu loh. Di Mhm. Eropa Mhm. petani anggur, haleluya Mhm. banget itu mereka yang punya tanah itu tuh udah kayak kasta men, itu kerajaan Mhm. sendiri. And then why kita harus Mhm. malu menjadi petani gitu loh. Mhm. Mhm. Itu Mhm. something yang bisa jadi well terlalu ambisius kalau dibilang pengen seperti itu. But we can be like them gitu loh. Mhm. Itu sih yang kalau Mhm. menurutku Oke tantangannya benar oke. banget yang kayak gitu, seperti skincare-an, even cara berpakaian, itu kan orang tuh Iya. sudah ada kayak label in Iya. their own Label mind iya. gitu kan. Betul betul. Yes yes, and I have to go Iya iya against iya. that gitu. Iya Nggak usah iya gitu deh, iya. kadang-kadang aku cara ngomong aja deh, ngomong-ngomong yang masih mix kan, kebiasaan. Iya Oh my iya. goodness, kena lagi. It's okay, gue bilang. Memang meng-improve sesuatu itu nggak gampang. Oke oke. Iya Yes. iya 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 iya. Aduh. Jadi tantangannya itulah tadi ya suka dukanya ya, Kak, ya. Aduh, dukanya Yes. lumayan ya berarti dukanya labeling, stigma itu selalu ada di petani-petani sawit milenial di Yes, Indonesia, dan itu gitu. baru Mhm. segmentasi let's say untuk petani milenial, petani sawit. Belum lagi stigma yang ada untuk petani sawit. Wah, banyak banget loh, Oke. men. Oh my God. Yang Oke tahulah oke. ya Oh, kita, and then belum iya lagi stigma terhadap sawit. Oh my goodness, itu iya lagi lebih iya PR-nya. iya Jadi iya ini stigma iya. yang kita kadang-kadang stigma Mhm. itu kan PR-nya kita harus Mhm. action, bukti nyata. Nah, di situ challenge-nya sebenarnya. Oke. Mhm mhm. Pernah dapat feedback nggak, Kak, dari temennya Kak Golda gitu? Misalnya lama nih nggak say hi, tiba-tiba say hi, "Mau ngapain?" Gitu, "Jadi petani sawit," gitu. Wah, langsung apa itu? Apa reaksi mereka itu loh? Mmm, itu jadi dapat feedback-nya itu justru yang menarik ya, karena itu bervariasi. Iya Kalau teman-teman yang corporate iya. dulu, Mhm sebenarnya kalau personally nggak banyak mhm
post tentang, namanya kita social media banyak banget kan ya. Cuman aku udah Ya, nggak banyak post tentang my current situation, lifestyle yang wah situation. aku sekarang sudah menjadi bertani or whatever gitu kan. Cuman Mhm. once kalau ditanya ngumpul-ngumpul gimana sekarang, ada dua biasanya ekstrimnya, yang stigma yang lebih Mhm. melekat. Wah, jadi Mhm. cukong nih ya Sultan. Hei, di situ doang. Wow, aku baru tahu loh ya. Sultan Sebenarnya ya sawit Kak itu ya? yes, bilang, "Sultannya dari mana ya?" Aku kayaknya belum pernah nih ditahbiskan, dinobatkan menjadi sultan sebuah kerajaan. Like, no. Ada juga yang bilang bahwa ketika bilang petani sawit, "Ah, bohong lu, bokis banget lu, nggak mungkin lu, nggak ada tampang lu." Balik lagi kan. Jadi again gitu loh. Serba salah Mhm. juga. Kita Mhm. kalau mau Mhm. ya nggak hobi juga, kalau ngepost-ngepost di Mhm. kebun yang lagi Mhm. membuktikan bahwa itu tuh kayaknya nggak hobi juga dan no use menurutku. Mhm. Tapi ya itulah menariknya ketika ngomong-ngomong dengan di Jakarta. Cuman ada beberapa Mhm. yang ketika aku omongin, hey sebenarnya gini loh, namanya Mhm. sekarang jadi petani sawit itu sebenarnya nggak harus yang kalian bilang. Nah Mhm. itu Mhm. baru hanya Mhm. beberapa so Mhm. far ya, lebih bervariasi responnya Mhm. terhadap jawaban kalau dibilang sekarang posisiku sudah Mhm. menjadi petani sawit. Itu Oke, sih. oke, 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 oke. Ya mungkin juga nggak berani kali Kak ya, langsung ngomong yang hal negatif itu. Mungkin dia pendam aja tuh Kak. dalam dalam hati aja. Belum. Anak Jawa itu banyak yang julid. Jadi banyak yang sudah ngomongin gitu. Oke, gitu bilang tidak apa-apa. Padahal kan kalau aku sendiri nyadar di Jawa Barat aja tuh sekarang lagi digalakan menjadi petani loh, berkebun. Oh ya? Iya, iya, Iya kan? iya, iya. Gubernur Jabar itu sampai menyewa sekian ribu hektar dan dipinjamkan kepada anak muda, hanya anak muda yang mau gitu loh. Nah, Mhm. jadi maybe itu akan membantu di dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan bahwa sebenarnya beralih menjadi petani it's not that bad dan bukan berarti Mhm. kita kayak sudah gagal mencapai mimpi ibu kota. No, memang kita mau kok. Kita Mhm. memang mau jadi petani Mhm. sawit. We make that Mhm. decision dan petani sawit itu nggak harus kucel. Lihat aja deh Mhm. petani-petani yang di Jabar itu. Cuman mereka bedanya mereka petani yang untuk sayur dan segala macam. Iya, Bagus iya, siklus iya. tanamannya gitu. Siklusnya, Sedangkan iya. kita petani Iya. sawit, tantangan kita lebih gede. Oke, Gitu oke, sih. oke. Iya, iya, iya. Berarti kalau Kak bisa didefinisikan nggak semuanya itu bisa langsung tiba-tiba terjadi petani sawit Kak? Iya. Nah, kalau gini, menariknya memang kalau sawit ini kan balik lagi karena jenis tumbuhannya yang unik. Mhm. Siklusnya yang 25 Mhm. tahun. Dia biasanya setelah penanaman itu harus nunggu 5 tahun. 3 Mhm. tahun kalau dirawat bagus banget dengan terus 3 tahun baru bisa menghasilkan buah panen. Mhm. Meaning BEP-nya baru bisa dirasakan setelah 3 tahun investasi. Jadi kan, nah itu memerlukan yang itu memang dibilang, kalaupun nggak, sebenarnya nggak harus modal besar, tetapi memang keuletan dan kemauan. Nah, Mhm. mengingat biasanya kalau mau ini tipe bertaninya, berkebunnya seperti ini, memang biasanya rata-rata yang mau nggak mau terjun sekarang adalah sudah generasi kedua, di Mhm. mana generasi sebelumnya sudah merintis. Mhm. Jadi kita tidak mulai dari nol gitu loh. Memang kalau mau dibilang, "Oh boleh nggak Kak, aku yang masih muda-muda ini terjun mendadak pengen ambil alih, ngikut nih ganti profesi jadi petani sawit." Kalau dibilang nggak boleh tuh enggak, nggak bisa tuh enggak. The challenge will be Mhm. bigger. Karena again merintis di industri ini balik hitungannya 3 tahun investasi, Mhm. komit dana and then waktu yang sudah harus ngeliatin benar-benar terjun lapangan sampai akhirnya bisa BEP ada hasilnya lagi panen gitu. Oke, Akhirnya melihat jadi uang gitu. oke, oke. Wah, lama juga Yes. ya Kak berarti kalau dengar Yes. ceritanya 5 Dulu tahun. angkatan bahkan sebelum sekarang karena semakin berkembang, 5 tahun loh. Anggapannya jadi 5 tahun buang-buang duit. Pupuk, harus dirawat, harus dikasih Hmm. makan terus tuh tumbuhan 5 years. And then itu pun kalau tidak salah membeli bibit. Kalau bibitnya bibit bodong, buahnya pasir. Iya, iya, Kalau iya. buah pasir kan Pasir, cuma iya. berondolan, yes, nggak bisa Iya, dapat iya, banyak iya. tonase. Berarti uangnya Mhm. dikit dong. Berarti harus Astaga. kalau dan udah gitu harusnya idealnya kalau bibit bodong, ya jangan Mhm. diterusin, might as well tumbang aja. Karena mau dikejar pupuk sebagaimanapun nggak akan menghasilkan banyak gitu loh. Wih, berarti Jadi tuh itu it means kerugian dong? yes.
Salah bibit is mean Oke. salah investasi. Sama kayak main Bitcoin salah salah pilih lah gitu modelnya. Cuman 5 Iya tahun lu iya. udah buang duit gitu loh. Bitcoin lu kan cepet naik Nah. turun ya. Nah, kalau ini sawit tuh 5 tahun udah pakai keringat, mikirin gitu kan duit. Nah, kerugian Oke, gitu. iya 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 iya. Yes, itulah Itu ya, makanya kalau mau itu dibilang, berarti. Aha, ini apakah kalau kecuali memang ada yang benar-benar pengen banget, yang mhm, cara yang paling gampang sekarang kalau mau bertani, jadilah berkelompok. Itu sama oke, kayak kayak crowdfunding-nya kan, kalau anak muda crowdfunding taunya ya, crowdfunding. Yes, crowdfunding it's ya. easier dan more possible buat yang mau beralih Mhm, profesi untuk mhm. menjadi grup petani sawit. Jadilah berkelompok, karena kalau berkelompok ada apa-apa resikonya dibagi, share. 5 tahun tuh Oke lebih enak oke. investasi dibagi kalau berkelompok. Beberapa teman yang nabung bisa bisa very possible banget. Oke Dan oke oke. pemerintah tuh banyak kok yang misalnya mau mencari tanah-tanah, ada yang tanah kan pemerintah lagi gencar nih masalah tanah ya. Ada yang Iya iya iya. mereka audit ada tanah terlantar, ada juga program Mhm. pemerintah tanah terlantar ini agar disewakan gitu loh. Iya Itu iya ada gitu loh. iya. Yes, jadi nggak Iya harus iya membeli iya. and it's easier. Jadi Iya benar-benar iya karena kayak sekarang iya. kita yang sudah second generation itu balik lagi nanti ada topik hot issue tuh yang tanah Mhm ilegal karena mhm. dalam kawasan hutan. Itu Iya iya banyak ya iya. tantangannya ya. Iya 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 iya. Yes. Tuh, berarti teman-teman itu harus di-underline tadi kata-katanya Kak Golda. Berarti bukan hutan loh ya Kak ya, yang Oh, kasih pemerintah. Tanah yang nanti harus kita tidak apa tadi Kak? klarifikasi. Oke oke. Karena tidak di banyak loh, makanya teman-teman banyak yang suka nggak tahu, hutan tuh sebenarnya kayak apa sih yang mereka bilang hutan. Mhm, Jadi kayak mhm. terus, petani sawit itu banyak yang bilang karena dalam kawasan hutan. Jangan salah dulu, ingat itu kan Mhm, 25 tahun. 25 mhm. tahun sekarang udah berapa tahun, berarti kan sebelumnya dulu telah terjadi transaksi. Transaksi Iya. pembelian itu nggak mungkin loh kami ini tiba-tiba gujuk-gujuk menebas hutan, itu nggak mungkin loh. Tidak ada di dalam istilah petani sawit itu gujuk-gujuk kita hutan, kalau namanya hutan apalagi Kalimantan, kayunya segede-gede gaban. And on Mhm, top of that, semua hutan namanya di daerah masih hutan itu, kan ada we can say called was keramat or whatever, penjaganya. mhm, Nggak bisa mhm, sembarangan loh. Hati-hati banyak kan mhm. kalian mendengar, jangan salah masuk di hutan Kalimantan. Nggak keluar. That's real loh, itu beneran loh itu. Jadi kalau dibilang kita Oke ngebabat, nggak oke. mungkin. Kita nggak akan Iya. keluar, baru mau nyentuh aja kita sudah nyasar di dalam. Itu like kita beli dari Iya sebelumnya iya. gitu loh. Nah itu, dan ketika kita beli rata-rata pun itu sudah bukan hutan. Jadi bekas Mhm, bekas apa gitu, misalnya warga setempat sudah meladang, dia jual, dia butuh duit, dia jual gitu. Jadi mhm. atau bekas, biasanya sudah hasil kalau zaman dulu Kalimantan penebangan kan kayunya diambil Iya karena iya diperlukan, and then sudah nggak iya dirawat sama mereka ya dijual, yang beli-beli kayak gitu iya. kita. Jadi tidak Oke. hutan. Iya. Perbedaannya dari dulu kita tidak pernah dikasih tahu itu adalah hutan. So how do Oke we oke. know that's hutan? We Iya. buy, we bought that land gitu loh. Kita beli, terjadi transaksi Iya. duit. So it was not hutan gitu. Itu menarik Oke. tuh. Iya 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 iya. Mungkin nanti Kak, itu nanti kita akan lanjutin di sesi berikutnya. Terus Sip, sip, sip. next-nya nih Kak, next-nya nih terkait potensi nih Kak, potensi industri kelapa sawit ini apalagi Kakak kan di hulu nih. Nah, gimana Kak menurut Kakak? Gede nggak sih potensinya gitu? Jangan-jangan hilirnya doang nih gitu, kayak produk turunannya doang nih yang menggiurkan. Nah, hulunya itu gimana Kak? Menurut Kak Oke. Golda sendiri? Kalau hulu potensinya kalau kita berbicara ya, kalau mau main sebenarnya potensinya sekarang masih sangat besar sekali. Apalagi Oke. gini kalau bisa dibilang, kalau saya melihat ya, sekarang pemerintah yang sekarang, Presiden Pak Jokowi, itu, sadar bahwa sebenarnya minyak sawit itu, kelapa sawit itu adalah minyak nabati, vegetable oil yang paling bersahabat di dunia ini. Jadi Mhm, vegetable itu ada kategorisasinya, ada mhm. sunflower, Ya. rapeseed, ada Mhm, soy. Nah, mhm, minyak masalahnya lagi sebenarnya vegetable minyak nabati ini sangat diperlukan di semua banyak produk hilir, yang banyak mhm, suka orang nggak tahu kan jadi bahan dasar, entah mhm, makanan, margarin, minyak goreng, kosmetik, ternyata ada mhm, obat, ada coklat, mhm, banyak barang yang kita butuhkan sehari-hari. Bahkan mhm. sekarang sampai mau persiapan untuk bensin, energi. Oke oke. Di Mhm, satu sisi yang paling besar ke depannya adalah energi. Ini energi ini mhm. berhubungan dengan yang dibilang, cuaca. Karena Iya iya sejauh ini kan energi itulah kalau mhm, energi yang tak terbarukan yang dipakai, iya, itu yang mhm. menyebabkan kerusakan, ketidakseimbangan Iya cuaca.
Makanya cocoknya. di seluruh dunia berusaha mencari alternatif energi yang Energi. terbarukan. Ya, ya. Salah satunya yang paling banyak dan potensi dipakai ini adalah minyak nabati. Nah, kalau Oke. sudah masuk minyak nabati, sedangkan produk terbaiknya adalah minyak nabati ini adalah kelapa sawit. Gitu. Iya, iya. Berarti ke depannya potensinya besar sekali karena Mhm. permintaan bahan bakunya itu akan banyak ke Iya, depannya. Cuma memang iya, challenge-nya adalah ya balik lagi namanya dagang, kompetisi dan persaingan itu ada yang sehat nggak iya, sehat, gitu aja. iya, Cuman iya. kalau ditanya potensinya sih besar ya, sangat besar Mhm. masih ke depan. Apalagi presiden kita yang sekarang itu memikirkan bahwa kalau kita nanti, diblok atau ada kita diganggu untuk perdagangan internasionalnya, maka akan Mhm. ada sudah dipikirkan untuk serapan bahan baku Iya. di pasar nasional. Iya, lokal ya, betul. Yes, pasar Iya. nasionalnya. Makanya Mhm. pemerintah lagi sibuk dengan biodiesel B30, Betul. B50 30 ya. gitu. Iya. Jadi makanya potensi makin besar karena kalaupun kita tetap berkebun, nggak usah takut kalau perusahaan-perusahaan luar sudah ngeblok kita nggak mau ngambil hasil Mhm. kita, karena Iya. pemerintah pun akan menyerap lokal. So, masih sangat Oke, besar sekali sih gitu kalau dibilang oke, potensinya. Tapi along oke. with potential ada challenges juga yang besar, Iya, pasti. selalu Iya. bersamaan. Mhm. Yes. Bersamaan. Iya, oke, Itu sih. oke, Jadi oke. kalau memang benar again, kalau memang mau itu we can be in this field together gitu loh. Dan Oke, it's not as oke. ugly as what you think ya, the kill and the gang balik, Iya, iya, gitu. iya, iya. Oke, oke, oke. Iya, Yes, iya. begitu potensinya.